Alfian tidak menyangka melihat Siska datang ke Dep Store-nya. Alfian sangat kaget, karena Siska tiba-tiba ada di departemennya. Dan tak lama berbicara, Alfian langsung mengarahkan Siska untuk ke ruangan utama kerja Alfian. Dan Siska mengiyainya. Mereka pun lalu berbicara di ruangan Alfian di lantai atas. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 Sampainya di ruangan, Siska mengungkapkan rasa penasarannya bahwa dia tidak pernah memasukkan undian tapi dia memenangkan undian. Siska bertanya-tanya apa ini semua akal-akalan kamu, ujar Siska. Apa mungkin betul bahwa kau mengatur agar aku memenangkannya? Ujar Siska. Sontak Alfian kaget, muka heran dan sombong sambil pura-pura bodoh pun bermain. Jawab Alfian. Alfian tersenyum sinis dengan sombongnya dan menjawab. Jadi kau kesini bukan untuk meminta perusahaan vacuum cleaner. Tapi kau hanya mau mengambil vacuum cleaner. Sepertinya aku emang gila. Bertemu wanita yang hanya mau mengambil vacuum cleaner. Sepertimu. Tanpa latar belakang pendidikan dan keluarga kelas atas. Ujar Alfian dengan sombongnya. Padahal hanya trik dan akal-akalannya saja agar bisa tetap terhubung dengan Siska. Aduh dasar lelaki banyak akal untuk cewek yang dicintainya. Intinya buat lelaki trik mendapatkan cewek yang kita sukai atau cintai itu. Pura-pura sombong aja jual mahal. Benar nggak sahabat? Yang laki, like. Kemudian, Siska mulai marah merasa direndahkan. Tapi sebenarnya Alfian yang awalnya merasa direndahkan dengan maksud kedatangan Siska seperti itu, melihat posisi Alfian di perusahaan dan kelas sosialnya. Untuk selevel Alfian mustahil. Rasanya dia mencampuri undian murahan dengan sengaja untuk wanitanya. Wanita yang dicintai itu bisa mempermalukan harga dirinya. Ujar Alfian. Dan sangat sombong dan marah juga. Bahwa aku waktu itu melayani filmmu dan bahkan membawamu untuk makan ke ruanganku untuk pertama kalinya. Kau tidak tahu posisiku dan bagaimana semua staf dan orang di Dep Store sini tahu. Betapa malunya aku. Dan kau sekarang mau keluar dari sini membawa sebuah box vacuum cleaner. Ujar Alfian. Alfian sangat bawel dan benar-benar marah. Siska akhirnya sadar posisi Alfian. Aku minta maaf jika selama ini tidak tahu posisimu dan aku minta maaf jika telah melukai harga dirimu. Ujar Siska. Aku dulu sering memukulmu dan mempermalukanmu meninggalkan luka yang akan lama sembuhnya bagimu. Tapi bagaimanapun juga aku tidak membawa vacuum cleaner yang dibutuhkan aku juga terlanjur tidak mendapat apa. Ujar Siska. Apa jadi lebih baik berikanlah padaku, kata Siska dengan rendah hati. Hentikan, ucap Alfian, yang merasa Siska ingin mengakhiri segalanya. Dan menutup untuk bertemu Alfian lagi itu yang dirasa Alfian dari perkataan Siska. Tapi Siska terus melanjutkan, jika kau malu, kau bisa katakan saja kepada, kau hanya bermain-bermain dengan wanita sepertiku. Hentikan, ucap Alfian lagi. Benar-benar tak tahan karena Siska tidak sadar posisinya dan ketulusannya. Alfian yang sebenarnya baik hati. Tapi iya mungkin gitulah sahabat bedah level jadi pikiran bedah iya mungkin. Benar iya sahabat, kalau benar. Kau bilang aku hanya bermain-main. Ucap Alfian dan tersinggung. Alfian yang tersinggung dan benar-benar marah habis. Dan langsung menarik Siska keluar turun dari ruangannya dan masuk ke salah satu outlet. Untuk membuktikan rasa cintanya yang tulus dan terima Siska apa adanya. Sesampainya di lantai bawah, Alfian langsung ngomel dan marah. Menurutmu, kau cukup layak untuk jadi wanita yang bermain-main denganku. Karena Siska tidak menganggap ketulusan cinta Alfian. Dengan sangat marah dan lelah, Alfian mengambil beberapa sepatu dan juga gaun-gaun lalu melemparkannya ke depan Siska.
Siska hanya bisa bersedih dan diam saja melihat kemarahan Alfian. Karena Siska menganggap cinta Alfian main-main. Kau perlu berpakaian dengan itu semua, kalau mau bermain-main denganku. Ujar Alfian yang marah. Karena aku tak tahan dengan seseorang yang lusuh. Dan menganggapku bermain-main, ujar Alfian. Pakailah apa kau akan terlihat cantik. Ujar Alfian. Sambil menyindir Siska. Siska sangat terpukul dan merasa sangat sedih hati. Siska berusaha pergi namun Alfian lalu menarik Siska dan membawanya masuk ke dalam kamar pas-pasan. Dengan matko dan sangat tegas, Alfian menarik Siska ke kamar kecil atau kamar ganti tempat pergantian baju. Mereka masuk berdua berhadap-hadapan di kamar pas-pasan yang sempit dengan bergempet-gempetan. Berusaha mengatur emosi masing-masing agar dapat saling memahami dan saling mengerti perasaan satu sama lain. Di dalam kamar ganti, Siska hanya bisa menatapi Alfian, menatapi wajah serius Alfian. Alfian bertanya kenapa tidak kamu pakai baju dan sepatu ini, sambil tatap-tatapan muka, dan suasana mulai romanis. Ayo pakailah, apakah aku yang harus memakaikannya? Ujar Alfian. Sindir Alfian dengan matko dan tegas. Siska masih saja terdiam dan bengong, melamun, sambil menatap wajah tampannya Alfian. Yang begitu tampan, dalam hati Siska, apa dia benar-benar tulus mencintai? 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너